Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wa istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang akhlak kita kepada orang lain atau kepada hamba-hamba Allah. Kita sudah jelaskan bahwasanya salah satu akhlak kita kepada orang lain adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian kita berusaha untuk bersedekah setiap hari sesuai dengan kemampuan kita, walaupun dengan sedekah yang sedikit. Kemudian juga termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kepada diri kita sendiri. Dan masih banyak yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan akhlak kita kepada orang lain atau kepada sesama hamba Allah. Wan nasu amamuna wahidun min arba'atin. Manusia di hadapan kita itu tidak bisa lepas salah satu dari 4 macam orang ini. Jadi kita itu pasti tidak akan bisa lepas dari 4 orang ini. Kita pasti ketemu dari salah satu dari 4 macam orang ini. Lalu bagaimana sikap kita ini nanti ketika bertemu salah satu dari 4 orang ini? Pertama, syakhsun amana muqinan wa saddaqa mutmainnan. Kita mungkin nanti akan dihadapkan ketemu dengan orang yang beriman, dia yakin, dia membenarkan, dia percaya, dan hatinya itu tenang. Wa habba ya'malu jadan fi tariqi imanihi, dan dia berusaha sibuk untuk mengamalkan jalan-jalan keimanannya dengan serius. Wa tahqiqu mabda'ihi, dan mewujudkan prinsip-prinsipnya. Badilan ghayatal juhdi wa aqsal mustata', dia mengorbankan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Fahuwa minna wa nahnu minhu, maka dia termasuk dari kita dan kita termasuk dari dia. Nu'adiduhu wa nadau aidina fi yadihi, kita harus mendukung dan menggandeng tangannya. Maksudnya bagaimana? Kita itu nanti akan dihadapkan dengan orang yang satu prinsip dengan kita. Dia iman, dia yakin, dan berusaha untuk mewujudkan bukti-bukti keimanannya dia dengan semaksimal mungkin, semampunya. Maka orang tersebut itu sama seperti kita. Kita harus mendukung dan tidak boleh memusuhi. Kadang kita itu berbeda. Misalnya, ini biasanya penyakitnya orang-orang yang berilmu ini biasanya. Misal ada orang lain kita temui bahwa dia berilmu, dia beriman, kemudian dia itu berjuang di jalan Allah, dia itu beramal untuk mewujudkan keimanannya. Kadang seperti itu, kadang dimusuhi. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa itu adalah saingan. Nah, itu begitu tidak benar kalau begitu. Mestinya harus mendukung, dibantu dan digandeng tangannya. Digandeng tangannya tidak harus menggandeng tangannya, artinya tidak perlu untuk dimusuhi. Ada tidak orang yang begituan? Ada. Dan itu pokoknya orang itu kalau tinggi ilmunya tapi hatinya tidak bersih itu bahaya.
Orang banyak ilmunya, tinggi gelarnya, tapi hatinya tidak bersih, bahaya. Ada sedikit yang muncul, misalkan orang yang berilmu, dia sirik, dia iri, dianggap oh itu sok-sokan, dianggap itu saingan, itu karena hatinya tidak bersih. Mestinya kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, kata Habib Umar, kalau dia itu beriman, orang yang kita lihat itu beriman, dia meyakini keimanannya, hatinya tenang, dia sibuk untuk beramal, untuk mewujudkan bahwa dia itu orang yang beriman dengan prinsip-prinsip yang dia yakini, maka fahuwa minna wa nahnu minhu, kita itu sama seperti dia dan dia itu termasuk kita. Kita wajib untuk mendukung, hal-hal yang baik itu kita dukung. Jangan sampai tambah tidak mau bantu tapi justru menggembosi, tidak mau mendukung tapi justru merusak. Akhirnya orang-orang yang begitu, dia sudah tidak mendapatkan manfaat dari dirinya sendiri dan tidak bisa membantu orang lain. Sa'irina ala manhajir ra'ilil awal. Kita harus menggandeng tangannya, berjalan untuk dia berjalan sesuai jalan para pendahulunya. Mungkin dia punya pendahulu-pendahulu yang soleh, yang baik, dan dia meneruskan itu. Misalkan keturunan-keturunannya itu seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh begitu, dan dia melanjutkan perjuangan dari pendahulu-pendahulunya. Maka jika kita melihat orang seperti itu, kita dukung, kita bantu, kita tolong, jangan sampai dimusuhi. Karena semakin banyak orang yang berdakwah di jalan Allah, maka semakin ringan beban setiap orang yang berilmu. Mestinya prinsipnya begitu. Makanya dikatakan kalau ada orang itu tidak suka ketika ada orang berdakwah, ada yang bermasalah di dalam hatinya. Mestinya, kata Imam Haddad itu, kalau kita melihat ada orang lain yang berdakwah di jalan Allah, walaupun dengan warna yang berbeda, walaupun dengan jalan yang berbeda, asal mengajaknya kepada Allah, kita perlu untuk mendukung. Mestinya kita itu harus senang. Semakin banyak orang berdakwah, semakin ringan beban kita. Coba seandainya misalnya yang berdakwah itu cuma satu orang, itu betapa beban yang akan dia pikul sangat berat sekali untuk ngajari semua orang. Jadi semakin banyak itu semakin alhamdulillah, semakin kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah di kalangan kita ulama-ulama Ahlussunnah masih banyak stok gitu. Kita tidak usah repot-repot untuk mencari di kelompok-kelompok yang lain yang pemahaman dan pemikirannya mungkin agak sedikit bertentangan, muncul banyak di YouTube sudah kita bisa lihat banyak. Kalau misalnya yang muda dari kalangan habaib, misalkan Habib Mujtaba bin Syahab, itu masih muda sekali, yang masih seger, masih fit, masih strong gitu. Kalau dari kalangan para kiai ada Lora Ismail, banyak sekali yang muda-muda itu, banyak di YouTube itu. Kalau dari kalangan perempuan, kalau yang tidak tahu, yang muda-muda itu banyak juga. Ada Neng Sila, ada Ustazah Halimah Al-Idrus, itu juga ada di kalangan perempuan. Ada juga istrinya Bu Yahya itu Umi Fairuz, dan masih banyak lagi. Kita perlu dukung begituan. Jangan langsung dianggap itu sebuah perdagangan yang dianggap itu menyaingi pasarnya. Itu harus diperbaiki jika ada perasaan seperti itu. Dikatakan oleh Imam Malik, wala yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan kebaikan para pendahulunya. Rusak. Tapi sebaik-baiknya orang sekarang itu masih lebih baik orang-orang terdahulu. Jadi pengikut atau jamaah itu tidak bisa menjadi ukuran.
pengikut atau jamaah itu tidak bisa menjadi ukuran di dalam sebuah kualitas kebaikan seseorang. Saya kemarin mendengarkan beberapa bulan yang lalu ketika haflatul imtihan di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tapi saya dengarkan lewat YouTube. Yang waktu itu yang ceramah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari Solo, dia menjelaskan bahwa rata-rata pendiri pondok dulu itu kalau dibandingkan dengan pengasuh pondok yang sekarang, santrinya lebih banyak yang sekarang. Kalau dulu mungkin pendiri pondoknya mungkin santrinya mungkin ratusan atau tidak sampai ribuan. Sekarang bisa sampai ribuan, bisa sampai puluhan ribu. Tapi apakah kualitas yang sekarang itu jauh lebih baik dibanding kualitas dari pendiri pondok yang terdahulu? Belum tentu. Bisa jadi rata-rata lebih baik yang dulu karena tirakatnya, karena ibadahnya, karena ilmunya. Di khauli ketika ada acara-acara tertentu. Jadi tidak bisa. Tetap kita itu menjadi baik setidaknya karena pendahulu kita itu menjadi orang-orang yang baik gitu. Yang kedua, kita nanti akan dihadapkan dengan syakhsun arafal haqqa wa amana bihi, yaitu seseorang yang mengetahui kebenaran, dia beriman kepada kebenaran tersebut. Illa annahu imanuna imin fatirin. Hanya saja dia walaupun beriman, tapi berimannya seperti berimannya orang yang tidur. Bukan cuma tidur tapi lemah. Berarti imannya masih belum kuat. Kita nanti akan berhadapan dengan orang begitu. Dia beriman, memang beriman, tapi berimannya seperti imannya orang tidur. Orang tidur butuh diapakan? Dibangunkan. Sudah tidur, dia lemah. Yaskulu alaihil amal bimuqtadahu. Dia berat untuk melakukan amal-amal yang diwajibkan kepada dia. Beriman, memang beriman, dan dia mengetahui kebenaran, bahwa dia meyakini bahwa itu adalah kebenaran, tapi dia berat. Kenapa kok berat untuk melakukan amal itu? Karena dia tidur. Wa yashukku alaihil badlu fi sabilihi, dan dia merasa berat untuk berkorban di jalan kebenaran itu. Suruh misalkan nyumbang acara pengajian, berat. Padahal dia tahu bahwa itu adalah benar, itu adalah baik. Disuruh untuk hadir pengajian, berat. Disuruh untuk sholat, berat. Tapi dia tahu bahwa itu adalah baik, itu adalah benar. Berarti dia itu sama seperti orang yang beriman, tapi imannya orang yang tidur. Orang tidur itu sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Apa yang harus kita lakukan jika melihat orang seperti itu? Fahadza nad'uhu ilal amali wal jiddi fi sabili mabda'il haq alladzi amana bihi wartadahu. Tugas kita adalah mengajak dia untuk beramal. Wajib kita ngajak yang tidak sholat, terutama keluarganya misalkan. Padahal keluarganya juga tahu bahwa sholat itu wajib, sholat itu benar, sholat itu baik. Maka tugas kita adalah untuk mengajak kepada mereka beramal dan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti jalan prinsip-prinsip kebenaran yang dia imani dan dia rela terhadap hal tersebut. Saya yakin orang yang seperti ini banyak. Mungkin pendosa-pendosa itu bisa jadi dia benar-benar yakin bahwa dia itu muslim, bahwa sholat itu wajib, bahwa puasa itu wajib. Tapi kenapa kok dia masih seperti itu? Bisa jadi kesalahannya dari kita sendiri, kita tidak mau mengajak. Karena dia tidur, imannya itu tidur. Kadang orang tidur ya begitu, dia tidak akan bangun kalau tidak ada yang bangunkan. Butuh yang ngajak memang. Dan ini PR untuk kita semuanya itu. Pernah ada, saya dapat cerita ini dari salah satu pengasuh pondok Lirboyo Kediri yang santrinya berapa 20.000 berapa sekarang itu. Pernah ada salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri itu habis pulang dari ngisi pengajian bersama putranya, putra itu Gus namanya.
Kalau istilah panggilan di pondok pesantren namanya Gus itu. Pada saat naik mobil, ngelihat di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang bertato, ada yang bertindik, ya apa anak-anak jalanan begitu pang-pang gitu. Pas Gusnya ini bilang kepada abahnya ini, itu kasihan ya, dia kok bisa begitu, tatoan, tindian, apa rambutnya itu disemir kayak anak-anak pang begitu. Abahnya bilang, ya bukan kasihan. Sebenarnya itu adalah PR besar bagi kita. Kenapa kita tidak bisa menyentuh dakwah kita kepada mereka? Dan memang harus ada yang begituan, itu ada, memang harus ada. Dakwahnya bukan cuma di atas panggung, di masjid, di majelis, tapi memang harus ada yang begituan. Misalnya dakwah dengan cara misalkan pendekatan, dengan cara diajak ngopi, diajak apa jalan-jalan, healing gitu. Memang harus ada begitu. Karena mereka itu butuh ada yang ngajak itu. Mereka itu lagi tidur. Kadang bisa jadi orang begitu kalau diajak itu lebih cepat. Karena untuk membangunkan orang tidur itu ya gampang-gampang susah. Tapi kalau tidurnya itu dia masih meyakini dia mau bangun, gampang. Misalnya begini contohnya. Misalnya ada orang tidur, sudah disetting sama dia, nanti dia tidur pagi hari, nanti saya bangun itu sore. Kemungkinan besar kalau masih belum sore dibangunkan, kira-kira gimana? Mau apa tidak mau? Tidak mau. Tapi ada orang yang tidur itu pokoknya saya tidur yang penting cukup lah. Setelah itu saya pengen bangun, dibangunkan. Kira-kira dia bangun apa tidak bangun? Bangun. Bisa jadi mereka itu memang butuh yang ngajak itu. Betapa banyaknya orang-orang itu yang asalnya mantan preman, kemudian taubat, jadi ustadz, jadi pendai, jadi mubalik. Dan itu tidak mustahil bagi Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah itu lebih banyak orang yang berubah dari awalnya tidak baik menjadi baik dibandingkan dengan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Itu salah satu rahmat Allah. Coba kita lihat, kita amati. Kira-kira yang asalnya mantan ustadz, mantan kiai, mantan syekh, kemudian jadi preman, itu ada memang ya ada. Tapi presentasinya sedikit. Coba bandingkan. Asalnya mantan preman, mantan pencandu narkoba, pezina, orang yang tukang judi, tukang mabuk, taubat. Walaupun tidak jadi ustadz, itu jauh lebih banyak dibanding yang asalnya baik menjadi tidak baik. Itu salah satu rahmat Allah itu. Sebegitu besarnya. Menunjukkan betapa manusia itu memang disuruh mendekat kepada Allah. Masih banyak. Kita jangan meremehkan mereka yang pendosa. Bisa jadi mereka nanti di satu saat dia sadar, bisa jadi akan menyalip kepada apa yang kita lakukan. Karena pendosa begitu biasanya. Karena dia nyesel, karena dia itu sudah sudah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang dosa, hal-hal yang maksiat, akhirnya dia berubah. Kita ada usaha memandang sebelah mata. Tapi seperti itu ya harus ada ilmunya. Ada kitab khusus itu dari Imam Haddad namanya Ad-Da'watut Tammah, dakwah yang sempurna. Di situ dijelaskan cara-cara berdakwah. Kalau berdakwah kepada orang-orang pasar itu dengan bahasa seperti apa, caranya bagaimana, triknya bagaimana. Kalau berdakwah kepada orang-orang yang berilmu, itu juga ada caranya, tidak menggurui dan lain sebagainya. Berdakwah kepada pendosa bagaimana, berdakwah kepada penguasa, pemerintah, itu ada sendiri itu. Yang Haddad ini luar biasa, karangan-karangan kitabnya Masya Allah manfaat itu. Jadi termasuk salah seorang ulama yang bisa dikenang dari beliau sendiri, dari murid-muridnya, dan dari karangan-karangan kitabnya. Dan itu sangat langka, sangat langka. Kadang orang itu dikenal hanya sosok pribadinya sendiri, murid-muridnya tidak ada yang bisa untuk mengharumkan namanya.
Ada juga yang dikenang dengan karya-karyanya saja. Tapi Imam Haddad ini lengkap, semuanya lengkap, semuanya ada. Mubayyinina lahu annahu, kita jelaskan kepada dia, orang yang tidur itu bukan tidur yang sesungguhnya, imannya lagi tidur, kita jelaskan laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kita jelaskan, misalkan dia laki-laki mas, iman itu bukan hanya dengan angan-angan, oh saya iman, bukan, itu tidak cukup. Tapi iman itu ma waqara fil qalbi, sesuatu yang menetap di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal. Maksudnya bagaimana? Misal begini, saya analogikan begini. Misal kita dikasih tahu bahwa masakan sate itu enak, kita percaya. Tapi tidak dibuktikan, kita tidak akan mungkin bisa tahu rasanya bagaimana. Cuma percaya saja. Iman itu tidak cukup saya beriman kepada Allah, saya beriman bahwa sholat itu wajib, itu tidak cukup begitu. Percaya itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Keyakinan harus dibuktikan dengan perbuatan. Sama seperti orang yang mencintai, cinta butuh pembuktian, begitu. Kalau tidak ada pembuktian, itu berarti namanya kebohongan. Tidak bisa. Innamal a'malu binniyat. Seorang itu tergantung niatnya, gitu. Iya. Maka begitu, kita ingatkan begitu, kita sadarkan begitu. Iman itu bukan cuma angan-angan, tapi sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Itu namanya iman. Misal kita beriman kepada Rasulullah, iya beriman, tapi amalnya tidak ada, itu bukan iman. Misalkan tidak ada amalnya, tidak cinta, tidak berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak berusaha untuk mengikuti jalan-jalannya, itu berarti bukan iman. Itu namanya iman, itu sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Fa'in afaqa min ghaflatihi, kalau setelah kita ingatkan seperti itu, dia sadar dari kelalaiannya, sadar dari tidurnya, tidur dalam tanda kutip ya, bukan tidur yang seperti itu. Wastaiqadha min subatihi, dan dia bangkit dari kemalasannya. Fadzaka ma nuriduhu lahu, maka itulah yang kita inginkan kepada dia. Wa illa fahuwa akhuna ala kulli hal, kalau seandainya sudah kita ingatkan tapi tidak bisa, maka fahuwa akhuna ala kulli hal, tetap saja dia adalah saudara kita. Saudara, semuanya umatnya Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, bukan berarti kita, oh itu orang tidak benar, diingatkan tidak mau. Ya sudah, tetap kita anggap dia adalah saudara. Jika kita tidak bisa menganggap saudara sesama muslim, setidaknya saudara sesama bangsa. Kalau tidak bisa, setidaknya saudara sesama manusia. Namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Saudara itu ada 3. Kalau tidak bisa menganggap saudara sesama muslim, misalkan kepada mereka yang beragama non muslim, setidaknya mereka satu bangsa, satu warga negara Indonesia dengan kita. Kalau tidak bisa, setidaknya kita saudara sesama manusia. Kan sama-sama manusia kan ya? Oh iya. Nah, makanya ini belajar untuk bagaimana caranya kita tidak menyakiti. Kemarin sudah dijelaskan itu. Termasuk akhlak kita kepada orang lain itu adalah tidak menyakiti orang lain, dan kita tidak berharap kebaikan daripada orang lain. Jangan terlalu berharap. Iya, orang berharap itu sakit. Nas'alullaha lana walahul hidayah. Kata Umar itu,
Semoga Allah memberikan kepada kita dan kepada dia hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hidayah itu penting. Makanya sampai di dalam sholat itu kita semuanya diperintahkan untuk minta hidayah. Di antaranya ketika kita membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk atau hidayah di jalan yang lurus. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita itu juga diperintahkan untuk minta hidayah. Saking pentingnya hidayah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk, wa'afini wa'fu anni. Dan pada saat kita kunut itu juga sama, kita diperintahkan untuk minta hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku. Itu saking pentingnya minta petunjuk, minta hidayah. Dan hidayah itu bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan kita meminta terus kemudian dikasih sama Allah. Tapi juga dengan cara untuk beramal, mendekati orang-orang soleh, kita bisa mendapatkan hidayah. Dan cara yang paling simpel itu dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena orang itu kalau memperbanyak membaca sholawat, dia akan dipertemukan dengan guru yang super pintar, yang akan membimbing dia lahir dan batin. Gurunya adalah Rasulullah. Zaman sekarang itu susah untuk cari guru spiritual yang bisa membimbing lahir batin, itu susah. Nah, kalau seandainya punya, ya alhamdulillah. Kalau tidak punya, setidaknya ada jalan pintas, banyak baca sholawat. Insya Allah itu bisa membimbing kepada dia. Yang ketiga, termasuk akhlak kita kepada orang lain, syahsun mutasyakkikun la yahtadi sabila. Kita akan dipertemukan dengan orang yang ragu-ragu terhadap jalan yang dia tempuh. Dia tidak mengetahui jalan yang dia tempuh itu benar atau salah. Pokoknya dia itu sudah bingung. Orang lagi bingung begitu, sampai tidak tahu ini mana benar atau tidak. Au mukadzibun, atau dia itu mendustakan jalan-jalan kebenaran. Misalkan ada orang melakukan kebaikan, dia itu tidak percaya bahwa itu adalah hal yang baik, didustakan. Wa ira annahu laisa bimuharib, hanya saja dia itu tidak memerangi. Wala muawwiq tariqad da'wati, dan dia tidak menghalangi orang itu untuk berdakwah. Kalau kan ada orang seperti itu, memang dia itu tidak mendukung, tidak membenarkan kebenaran yang dilakukan oleh orang lain, dan jalannya sendiri masih dipenuhi dengan kebingungan, tapi dia tidak memerangi kepada orang-orang yang berdakwah, tidak menghalang-halangi. Orang begini ada memang dia tidak mau kalau diajak, tapi tidak menghalangi dan tidak memerangi. Maka apa sikap kita? Fahada bainana wa bainahu da'wah ilallahi bil hikmah. Maka tetap kewajiban kita antara kita dengan dia adalah berdakwah, mengajak dia kepada Allah dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijakan. Diajak dengan lembut. Wal mujadalah billati hi ahsan, dan berdebat dengan kebaikan kalau memungkinkan untuk berdebat. Ini jalan berikutnya. Jangan loncat. Dakwah dulu dengan hikmah. Kalau dia ngengkel, kalau dia tidak mau menerima, terus kemudian ngajak berdebat, ya kita berdebat tapi dengan cara yang baik. Nasiru binuril haqqi wara'an hirafati afkarihi. Kita berusaha untuk mengajak dia berjalan dari pemikiran-pemikiran dia yang menyimpang. Artinya diluruskan pemikiran-pemikiran dia yang menyimpang, termasuk mendustakan jalan kebenaran itu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kadang orang seperti ini memang sholat, tapi pemikirannya agak menyimpang. Kalau tidak bisa diajak baik-baik, ya diajak berdebat, tapi dengan cara yang baik.
wa taqallubiha fid dhalam, dan dia itu memang hidupnya dipenuhi dengan kegelapan. Asallahu ayyunawwira aqlahu, semoga saja dengan kita mengajak itu Allah menyinari akalnya, Allah memberikan cahaya di dalam akalnya. Wa yushriqa fi qalbihi diya'al huda, dan semoga Allah menyinari di dalam hatinya cahaya petunjuk. Tetap kita punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang yang seperti itu, walaupun dia tidak menghalangi dakwah kita. Yang keempat, terakhir, dan nanti akan kita lanjutkan pada hari yang berikutnya. Tadi kan ada 4 ya, 4 orang. Yang keempat, ada orang itu syahsun lam yaktafi bil kufri. Ada orang itu yang bukan hanya kafir, wa takdzibu, dan dia juga tidak cukup mendustakan Islam, tapi bal dhalla muadiyan yuhawilu isqata rayatil huda wal haq, tapi dia selalu memusuhi dan berusaha untuk menjatuhkan bendera-bendera petunjuk dan kebenaran. Artinya kita akan dihadapkan dengan orang itu dia kafir, bukan muslim, bukan cuma kafir, tapi dia mendustakan Islam dan selalu memusuhi Islam dan menjatuhkan panji-panji Islam seseorang. Orang kafir kan macam-macam. Ada yang kafir dia biasa, dia memang tidak ada Islam, tapi tidak berusaha untuk menjatuhkan. Itu ada begitu. Tapi ada yang berusaha untuk menjatuhkan dan mengajak orang untuk masuk agamanya dia. Yang lagi viral sekarang di daerah mana? Pamekasan kalau tidak salah. Saya lihat di grup-grup WA itu ada seorang perempuan yang ngajak untuk masuk agamanya kepada orang yang sepuh. Dikasih uang 1 juta, terus kasih beras, kasih mie, kasih pisang, macam-macam itu. Disuruh mengucapkan ucapan-ucapan yang memang khusus untuk agamanya dia. Tidak boleh mengucapkan Allah, tidak boleh macam-macam begitu. Itu berarti ada orang yang model begitu. Tapi ada orang yang memang dia bukan muslim tapi tidak sampai ngajak-ngajak begitu, tidak sampai. Jadi dia cukup non muslim tapi ya biasa. Kepada kita juga tidak memusuhi, kepada kita juga tidak merusak. Wa yatahayyanul furasulin naili minal islami wa ahluh. Ada dia itu orang yang mencari kesempatan untuk menghasut orang-orang Islam. Itu ada. Itu provokasi namanya. Kalau orang model begitu, kata Habib Umar, fahada laisa bainana wa bainahu illa haddasinan. Kalau orang-orang begitu, kita wajib untuk memerangi. Orang begitu wajib untuk diperangi. Hatta yafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali ke jalan Allah. Ya, kalau kita bisa mengislamkan, alhamdulillah. Aw yaqdillahu amran kana maf'ula, atau biar Allah yang memutuskan sendiri urusan apa yang dia lakukan. Biar Allah yang ngurus kalau kita sudah tidak mampu kepada orang-orang begitu. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu akan menolong kepada siapa saja yang menolong kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha mulia. Kita harus yakin bahwa kalau kita menolong Allah itu ya bukan berarti Allah itu lemah. Menolong agamanya itu kita pasti ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong kepada Allah, maka Allah akan menolong kepada kalian. Kita harus yakin. Ya, itu memang prinsipnya begitu. Orang yang menolong pasti dia akan ditolong. Orang yang membantu pasti dia akan dibantu. Itu pasti, itu sudah. Cepat atau lambat. Sama seperti hadisnya Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong kepada sesamanya. Ya kita tetap wajib berdakwah kepada orang seperti itu. Biasanya kalau seperti ini dengan cara-cara yang tidak sama seperti 3 tipe yang sudah dijelaskan tadi. Intinya kita tetap mengajak
dia agar kembali ke jalan Allah. Memang tugas kita untuk begitu. Di sini ada yang punya teman non muslim? Ada? Ada. Agamanya apa? Katolik ya. Pokok ketika bertemu sama dia jangan nyinggung-nyinggung agamanya. Terus kita perlihatkan bahwa Islam itu indah. Ngomong yang baik, sikapnya juga baik sama dia. Pokok masalah urusan keseharian tidak ada masalah, main ke rumahnya tidak ada masalah. Tapi kalau urusan peribadatan, ya mohon maaf, jangan. Oh misalkan saya pengen ditemani untuk beribadah di tempat ibadah saya misalkan, ya minta maaf, jangan. Tapi kalau untuk sekedar jalan-jalan atau acara misalkan ulang tahun yang tidak ada ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan, tidak ada masalah. Atau diundang untuk makan-makan, itu pokok kita itu mencerminkan bahwa kita itu orang baik. Insya Allah dia itu akan tertarik untuk mendalami agama Islam. Itu bagian dari dakwah kita itu sudah. Selama ini saya tidak punya teman. Ya dulu ketika SMP itu punya teman yang agamanya Kristen itu ada. Tapi kalau sekarang di sini, kalau teman sih tidak ada. Tapi kalau kenalan ya ada. Kenalan tapi bukan teman. Tapi saya kalau buat story, kalau sekiranya itu sedikit menyinggung agamanya dia, saya privasi. Saya privasi. Kalau langsung nyebut agama. Tapi kalau untuk share-share kebaikan yang mencerminkan kebaikan Islam, tidak ada masalah. Dan dia lihat juga saya tidak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya itu menyinggung agamanya dia, saya privasi. Itu bagian dari dakwah juga. Dan kita itu intinya di sini yang 4 jenis model manusia itu intinya kita tetap disuruh berdakwah kepada mereka semuanya dengan caranya masing-masing. Dan ini butuh dijelaskan dengan panjang lebar ini. Tidak cukup dengan waktu yang cuma beberapa menit saja. Mungkin di lain kesempatan nanti akan dijelaskan. Itu ada kitab namanya Ad-Da'watut Tamah. Dakwah yang sempurna itu cukup bagus. Dakwah kepada pedagang bagaimana, dakwah kepada keluarganya sendiri caranya bagaimana, kepada sahabatnya sendiri bagaimana, itu ada. Dan dakwah ini bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai, bukan tugasnya masyayikh, bukan tugasnya habaib, tapi tugas kita semuanya. Ya, bukan cuma tugasnya ustadz, bukan. Tugas kita semua, tapi dengan porsi masing-masing. Ya tidak mungkin kalau kamu dakwahnya sama seperti ustadz, kemudian pegang mic, nanti bisa jadi mic-nya itu dibanting itu karena grogi duluan. Dengan porsinya kita masing-masing. Itu salah satu dakwah kita. Dan masih banyak akhlak-akhlak kita kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini masih tersisa 1 pertemuan, InsyaAllah akan saya hatamkan yang akhlak kepada orang lain. Dan nanti tinggal pembahasan akhlak kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.